Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmiah Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, anandaku, pada kali ini kita akan bahas materi transformasi. Nah, di video-video sebelumnya Ibu sudah jelaskan materi transformasi dengan submateri translasi dan dilatasi. Nah, kali ini kita akan bahas transformasi dengan submaterinya adalah refleksi. Nah, bagaimana transformasi dengan refleksi? Kita akan bahas selanjutnya. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana kabar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga di masa pandemi Covid-19 ini untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Baiklah, anandaku, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, refleksi, pencerminan. Apa sih refleksi ini? Pencerminan seperti cermin? Nah, kita coba lihat. Sebelum itu, Ibu akan bahas dulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan persamaan transformasi pencerminan. Nah, submateri yang keempat, pada bidang beserta aturan dan matriks pencerminannya dengan benar. Nah, ini ya. Nah, diberikan ilustrasi seperti ini. Berdirilah anandaku kira-kira satu langkah di depan cermin. Cermin datar ya. Dan lihatlah bayanganmu di dalam cermin. Apakah bayangan di dalam cermin itu sama besar dengan ukuran tubuhmu? Bagaimana dengan jaraknya? Apakah jarak bayanganmu dengan jarakmu ke cermin itu sama? Juga satu langkah? Nah, jika iya, coba lagi mundur 2 langkah. Apakah jarak bayangan dengan cermin masih sama dengan jarak tubuhmu dengan cermin? Nah, apa kesimpulan yang dapat anandaku peroleh? Jawabannya adalah sama. Berarti apa yang kita lihat di cermin sama dengan yang ada dalam diri kita. Besarnya, jaraknya, ya kan? Nah, itulah refleksi, pencerminan. Nah, jadi pencerminan itu merupakan salah satu transformasi geometri yang tidak mengubah bentuk benda. Jadi tidak mengubah bentuk benda. Kalau diri kamu yang kamu lihat di cermin ya tetap diri kamu. Ada tangan, ada kaki gitu ya. Ada mata dan sebagainya sesuai dengan apa yang ada dalam diri kamu. Nah, jadi pencerminan itu tidak mengubah letaknya. Nah, tadi tidak mengubah bentuknya, sekarang tidak mengubah letaknya. Kalau kamu berada ya satu langkah di bayangannya. Gitu ya. Jadi, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik pada sebuah bentuk bangun ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Nah, ini ada sebuah gambar anandaku. Nah, ini cerminnya ya, kita andaikan ini cerminnya. Ini gambar awalnya. A, B, C ada sebuah segitiga dicerminkan, maka bagaimana bayangannya? Nah, tetap si B yang jaraknya satu langkah berarti di cerminnya juga satu langkah. Si A yang jaraknya ini 3 langkah berarti di cerminnya juga 3 langkah. Si C yang jaraknya 2 langkah, di cerminnya juga 2 langkah. Nah, gitu ya. Berarti dia tidak mengubah bentuknya sama. Sebesar ini segitiganya, maka di cerminnya juga sebesar itu di bayangannya. Tidak mengubah letak dan tidak mengubah bentuk. Nah, itulah refleksi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi refleksi itu terbagi beberapa ya, ada sekitar 7. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, jika refleksi ini terhadap sumbu X, maka dinyatakan dalam matriksnya seperti berikut. Berarti kan Y-nya sama dengan 0 gitu ya, sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga matriksnya sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 negatif 1. XY. XY ini adalah titik X dan Y yang akan kita gunakan gitu ya. Yang akan kita refleksikan gitu. Nah, kalau dalam sebuah koordinat kartesius yang diberikan segitiga sebagai berikut. Nah, direfleksikan, maka kita lihat anandaku, titik 1,1 ini cerminnya ya terhadap sumbu X, ini sumbu X dicerminkan. Nah, kita lihat yang berubah apa di sini anandaku? Yang berubah adalah si Y. Awalnya 1,1 jadi 1,-1. Awalnya 5,1 posisi awalnya ya, jadi 5,-1. Nah, kenapa? Karena dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, gitu ya.
Nah, contoh soal. Tentukan bayangan titik P. Nah, diberikan titik P 5,-4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita gunakan matriks tadi, rumusnya ya. XY berarti kita masukkan 5-4, lalu kita kalikan ya, sesuai dengan perkalian matriks yang sudah Ibu ajarkan. Sehingga dapat X aksen dan Y aksennya adalah 5, 4. Titik bayangannya adalah 5 dan 4. Jadi X-nya 5, Y-nya 4. Nah, begitulah cara kita merefleksikan terhadap sumbu X. Yang berubah adalah si Y ya. Yang berubah adalah Y. Lalu refleksi terhadap sumbu Y, berarti yang 0 adalah X gitu ya. Sehingga matriksnya sebagai berikut. Ini matriksnya. Nah, kita coba lihat di koordinat kartesiusnya. Nah, ini posisi awal, segitiga awal. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini dia, sumbu Y, cermin ya. Ini yang kita anggap cermin. Sehingga, nah, itu dia. Dicerminkan, apa yang berubah nandaku? Si X. Yang awalnya 1,1 jadinya negatif 1,1. Yang awalnya 3,1, titik awalnya jadinya negatif 3,1. Nah, ini cerminnya. Gitu ya, nandaku. Contoh soal. Tentukan bayangan titik P 5-4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita masukkan ya sesuai rumus. Nah, didapati hasilnya X aksen dan Y aksennya adalah negatif 5 dan negatif 4. Jadi bayangan X-nya negatif 5, bayangan Y-nya negatif 4. Apa yang berubah nandaku? Yang berubah adalah si X. Yang awalnya 5 positif, jadinya 5 negatif. Nah, gitu ya. Itulah yang bedakan sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X yang berubah adalah si Y. Kalau sumbu Y yang berubah adalah X. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap sumbu tegak lurus bidang XY. Atau kita bisa mengatakannya terhadap sumbu pusat atau 0,0 gitu ya. Nah, refleksi terhadap sumbu yang tegak lurus bidang XY dan melalui titik pusat itu dinyatakan dengan matriks berikut. Nah, seperti ini. Maka, nah kita andaikan segitiga awalnya ini, lalu direfleksikan terhadap sumbu tegak lurus bidang XY. Nah, ini dia, ini itunya apa namanya? Cerminnya direfleksikan. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti itu ya, nandaku. Berubah. Apa yang berubah? Kedua sumbu. 1,1 jadi min 1, min 1. 3,1 jadi min 3, min 1. Berarti dapat kita simpulkan jika dia terhadap sumbu tegak lurus bidang XY, maka nilai XY-nya itu kedua-duanya berubah dengan dikalikan negatifnya gitu ya. Jadi 1,1 jadi negatif 1, negatif 1 gitu. Nah, contoh soal. Diberikan bayangan titik P 5,-4 dicerminkan terhadap sumbu tegak lurus bidang XY, maka rumusnya tadi kita masukkan. Nah, X dan Y-nya 5,-4. Oke, lalu nah, ini dia. Kita kalikan ya anandaku ya. Kita kalikan sehingga hasilnya adalah negatif 5 dan 4. Berubah. Yang awalnya X-nya 5 jadi negatif 5. Yang awalnya negatif 4 jadi 4 ya. Berubah dia. Sehingga bayangannya adalah X negatif 5 dan Y sama dengan 4. Nah, sudah 3 ya refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu XY. Dan yang keempat, refleksi terhadap garis diagonal Y sama dengan X. Nah, bagaimana? Nah, ini dia. Direfleksikan Y sama dengan X. Maka, nah, itu dia berubahnya bentuknya ya, seperti itu. Dan matriksnya ini 0110 XY. Atau kita coba contoh soal. Kita coba contoh soal. Nah, maaf sebelumnya ini kita bahas lagi. Nah, ini dia. Garis Y sama dengan X. Nah, ini di awalnya YX. Ini dia ya. Awal titiknya ini PXY. Lalu dicerminkan dengan Y sama dengan X. Ini yang warna kuning. Maka titiknya jadi ini. Nah, ini dia. Kebalikannya. P, Y, X. Gitu ya.
Atau kita dapat simpulkan PXY jika dicerminkan Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Itu dia berubah ya. Dan yang kelima itu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini dia garisnya ya. Maka, nah jika awal titik awalnya PXY di sini dicerminkan terhadap garis yang ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini dia. Min Y, min X. Nah, dia berubah bentuk dari X, Y jadi Y, X, tapi dikalikan negatif. Itu bedanya ya, nandaku. Sehingga PXY dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka negatif Y, negatif X. Nah, untuk lebih jelas, kita bahas di soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama, kita cerminkan terhadap diagonal Y sama dengan X dulu. Nah, berarti ini ya matriksnya. Maka kita kalikan seperti perkalian skalar. Lalu didapati negatif 4,5. X-nya negatif 4, Y-nya 5. Jadi di sini bisa kita lihat yang awalnya X-nya 5 berubah menjadi negatif 4. Kebalikannya, si X jadi Y, si Y jadi X. Nah gitu ya, untuk garis diagonal Y sama dengan X. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal yang Y sama dengan negatif X, nah Y sama dengan negatif X, maka matriksnya seperti ini ya. Beda tadi, kalau tadi tidak ada tanda negatif, ini ada tanda negatifnya. Sehingga ketika kita kalikan dengan perkalian skalar, hasilnya seperti ini, 4 dan negatif 5. Nah, jadi bayangannya itu, yang posisi awalnya 5, jadi positif 4. Ya, setelah itu yang awalnya Y-nya negatif 4, jadi negatif 5. Nah, dia berubah, X jadi Y, Y jadi X, tetapi dikalikan negatif. Ya, ini kan negatif 4, Y-nya awalnya, jadi di X-nya positif 4. Awalnya sini X-nya 5, di Y-nya jadi negatif 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Sudah, berarti sudah berapa ini? Sudah 5. Sudah 5 bentuk pencerminan. Dan yang ke-6, oke, yang ke-6 ini adalah refleksi terhadap garis X sama dengan M. Dan notasi X sama dengan M, nah ini ya, misalnya direfleksikan terhadap garis X sama dengan M. Misalnya X sama dengan 1, X sama 2, 3, 4 gitu ya. Titik awalnya ini, PXY. Cerminnya ini, yang warna hijau ini. Lalu bagaimana jaraknya, kan harus sama kalau cermin itu. Berarti, nah itu dia. Jaraknya harus sama, sehingga titik PXY-nya adalah tuh 2M kurang X, Y. Atau dapat kita tulis PXY direfleksikan terhadap X sama dengan M, maka P aksennya adalah 2M, X, Y. 2M kurang X, Y. Nah, bagaimana dengan refleksi terhadap garis Y-nya? Kalau tadi kan garis X. Nah, kalau garis Y, maka nah, ini kan ini cerminnya Y sama dengan K. Ini titik awalnya. Maka kan kalau cerminnya di sini, maka bayangannya di atas kan? Nah, di sini. Sehingga jadinya sebagai berikut. Y aksennya adalah 2K kurang Y. Atau P aksen sama dengan X, 2K kurang Y. Nah, kita lihat ya nandaku. Yang berubah di sini adalah kalau dia refleksi terhadap garis X, maka yang berubah adalah si X. Nih, 2M kurang X ya. Y-nya tidak berubah. Kalau dia refleksi terhadap garis Y, yang berubah adalah si Y-nya. Ini maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Yang berubah adalah si Y-nya, 2K kurang Y gitu. Contoh soal. Nah, yang pertama dicerminkan terhadap garis Y. Maka, nah, perhatikan ya, yang berubah adalah si Y ya. Nah, yang awalnya X-nya 5 tetap 5, hasilnya si Y-nya negatif 4 jadi 2. Nah, itulah titik bayangannya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2.
Lalu jika dia garis X sama dengan 3, berarti yang berubah adalah si X ya. Yang X berarti ini dia, X-nya awalnya 5. Setelah itu direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, jadinya 1. Dan negatif 4 tetap negatif 4. Nah, inilah titik bayangannya. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Berarti ada kurang lebih 7 cara mencerminkan. Silahkan diulang-ulang lagi videonya supaya Nandaku bisa memahami dengan baik materi ini. Nah, yang dapat kita simpulkan adalah refleksi bayangan XY terhadap pertama sumbu X yang berubah adalah Y, terhadap sumbu Y yang berubah adalah X dikalikan negatif ya. Satu titik asal atau MO atau garis bidang XY tadi ya. Yang berubah adalah kedua titik yang dikalikan negatif. Setelah itu garis Y sama dengan X, berubah pindah tempat, X jadi Y jadi X. Lalu Y negatif X berarti kedua titik berubah dan dikalikan negatif. Lalu garis X sama dengan H, berarti 2H kurang X, Y yang berubah adalah si X ya. Ketika garis X sama dengan H atau tadi sama dengan M ya. Nanti yang berubah X, lalu garis Y sama dengan K, yang berubah adalah nilai K-nya gitu. Dan yang terakhir titik A, B atau MAB yang berubah adalah kedua-duanya. Nah, begitulah nandaku mengenai refleksi atau pencerminan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, di sini ada soal latihan, tentukan bayangan titik A 1,9. Nah, akibat refleksi ada 7, silahkan dicari bagaimana dia terhadap sumbu X, sumbu Y, tegak lurus XY, Y sama dengan min X, Y sama dengan X sama dengan min 1, dan Y sama dengan 2. Baiklah nandaku, sampai disinilah pembelajaran kita kali ini. Silahkan diulang-ulangi videonya, dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, tidak ada manusia yang bodoh, tetapi hanya manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras. Dunia ini bukan mie instan atau makanan siap saji. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.